Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam Mas Eno. Ya, sehat kabar sore ini? Alhamdulillah, apa kabar nih? Kabar luar biasa, fantastis yes, gitu kalau karena rumah kita. Mantap. Lagi di rumah nih? Lagi ya, di rumah benar. Di rumah ya. Ya. Baik, saya sapa dulu Sobat Seno nih. Sobat Seno, selamat berjumpa kembali di kanal rumah kita. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih, Mas Imam Rashidi. Enaknya dipanggil Kang Imam atau Bang Imam atau gimana nih, Mas Imam? Enaknya terserah Mas Seno. Terserah aja ya. Ya, bebas aja ya Bang Imam ya. Enaknya aja. Ya. Mungkin Sobat Seno banyak tanya nih, Bang Imam ini siapa nih kok bisa datang di kanal rumah kita? Nah, nanti akan ngobrol-ngobrol lebih detail, lebih jauh. Bocoran kecil dulu. Bang Imam ini perintis untuk memulai bisnis properti dan banyak hal-hal yang menarik untuk kita kaji. Gitu ya Bang Imam, nggak pelit juga untuk berbuka rahasianya kan ya? Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Ya. Izinkan saya mewakili ini dulu Sobat Seno nih, mumpung masih Lebaran ya Mas Imam ya. Minal aidin wal faidin. Ya maaf, mohon maaf lahir batin. Ya mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan dan rahmatnya. Amin, amin. Imam, ya. Bicara properti pasti menarik ya, karena itu kan kebutuhan penting buat hampir setiap orang ya. Jadi gimana sih sebetulnya sejarahnya Mas Imam tuh bisa tiba-tiba gitu, kok ke properti? Kok nggak ke yang lain, nggak ke bisnis yang lain? Historinya gimana nih? Bocorannya gimana nih? Jadi sebenarnya tidak ada ya. Itu masa depan itu kadang-kadang rahasia Tuhan ya, rahasia Allah. Ya, jadi dari awal saya tidak pernah berniat jadi pengembang rumah murah ya, rumah murah berkualitas dan rumah terjangkau. Ya. Jadi dulunya saya dosen mengajar ya, terus bahkan sekolah ke Inggris, terus saya keluar bekerja di perusahaan pasar modal, dan akhirnya saya bekerja di perusahaan aset manajemen di pasar modal milik asing ya. Oke. Dan alhamdulillah karir saya cukup bagus ya. Pada saat itu saya masih umur 30-an ya, 33 gitu. Masih semangat-semangatnya mengembangkan karir tuh ya. Kenapa? Iya. Ya. Saya belum lama kerja sebagai di perusahaan pasar modal ya. Teman-teman saya banyak yang baru lulus langsung bekerja. Jadi saya dosen dulu baru. Dan mungkin juga karena nasib saya bertemu dengan bos seorang bule gitu yang mungkin cocok ya. Jadi karir saya cukup bagus. Ya. Ya, dan habis itu maaf, saya mulai berpikir, waduh, saya kalau kerja di sini berarti saya akan membesarkan perusahaan asing. Wah, saya berpikir idealis. Iya, idealis sekali gitu. Padahal, iya. Padahal saya dari keluarga sederhana gitu. Harusnya saya berkarir, tapi entah kenapa saya mulai merasa saya ingin bekerja untuk perusahaan lokal. Ya. Jadi ingin membesarkan perusahaan lokal. Tapi ternyata saya tidak ketemu yang cocok. Artinya yang cocok secara etika bisnis gitu ya. Dan lain-lain. Sebenarnya idola saya pengusaha itu Om Willem ya, Om Willem Suryajaya. Cuma umurnya kan jauh sama kita ya. Jadi gapnya jauh, saya ingin belajar sama beliau, tapi ya itu gapnya jauh. Jadi akhirnya saya tidak ketemu bos atau owner yang membuat saya betah dan nyaman. Sehingga saya usaha sendiri, dan itu terus terang proses yang berat ya. Gimana kalau beratnya? Kita berkarir jelas, saya terakhir jadi direktur, udah kelihatan jelas saya akan jadi presidir atau apa gitu ya. Malah keluar ya?
Iya, jadi banyak teman-teman yang bilang saya ini aneh, saya ini ya macam-macam lah. Unik, langka, Ya, unik ya. Bang Imam unik dan langka. padahal saya bukan dari keluarga berada, tetapi saya Iya, berpikir seperti itu. Kebetulan baik. adik saya yang paling bungsu udah hampir lulus kuliah, jadi saya tidak ada beban lagi karena saya harus membantu adik-adik Oh, sekolah kan. ya, ya. Jadi akhirnya usaha sendiri. Ya pertama jadi teman saya ada yang bisa landscape, kemudian renovasi rumah, kemudian bikin rumah. Banyak rumah yang sudah kita buat waktu itu, jadi kita jadi kontraktor rumah. Ada di Pondok Indah, ada di Bekasi, di Depok, di Jakarta Barat, di Meruya, macam-macam ya, banyak ya, ada belasan yang rumah-rumah menengah atas. Nah, tapi akhirnya saya bertemu teman yang jadi developer dan saya diminta bantu, dan akhirnya saya bisa buat sendiri dengan teman-teman lama juga gitu ya. Saya sekarang berpartner bertiga. Ya. Jadi itu proses yang lama karena saya dari developer pengembang rumah Berapa lama tuh? Rumah terjangkau ini belum lama, mungkin baru 4 tahun lah. Jadi saya cukup lama jadi kontraktor rumah. Ya, boleh. Sampai situ dulu boleh nih Mas Imam. Takutnya Sobat Ya, Seno penasaran nih. Jadi berawal karir jadi dosen di ekonomi UI ya, Mas Imam ya? Ya, betul. Oke. Lalu berkarir di pasar modal ya? Modal dan sebagainya, udah jenjang top manajemen. Apa benar tuh panggilan nuraninya itu memang lebih kepada ingin membangun diri sendiri dan nggak terlalu suka kalau perusahaan asing yang besar, atau gimana? Apa memang begitu tuh, Mas Imam? Ini hebat nih. Jarang nih. Pertama saya memang ingin bekerja untuk perusahaan lokal, karena menurut saya ingin membesarkan perusahaan lokal. Wah, ini langka nih. Jadi itu saya mulai berpikir nanti yang besar asing makin besar gitu kan. Tapi ternyata perusahaan lokal tidak ada yang cocok, ya. Di perusahaan asing itu relatif kita itu di tempat saya bekerja, ya etika bisnis itu benar-benar dijalankan. Jadi kita tidak, ya gitulah ya. Jadi, saya juga sangat mendukung ya. Sehingga dalam waktu tidak lama saya dipromosikan dengan cepat dan saya dikirim belajar ke Kanada, ke Hong Kong, kemana gitu ya. Untuk sekolah lagi maksudnya ya? Maksudnya belajar mengenai pasar modal, mengenai aset manajemen. Lebih dalam lagi ya? Ya, jadi dikirim hampir 2 minggu ya waktu itu ke Vancouver, ke Toronto, ke New York, ke Wall Street gitu ya. Jadi masa depan kelihatannya cerah kalau saya bekerja terus di situ. Tapi pertama saya merasa itu bahwa saya harus membesarkan perusahaan lokal. Kedua, mungkin juga ada sisi adventure saya. Saya merasa masa depan terlalu clear buat saya. Jadi justru suka tantangan rupanya. Iya, terlalu jelas itu ya. Paling ya sekarang direktur, nanti presidir. Kalau udah jadi presidir ya paling pindah-pindah jadi presidir di perusahaan sini, perusahaan sana gitu kan. Ujungnya komisaris juga ya. Iya, jadi saya merasa itu terlalu membosankan. Bosan ya. Jadi Bang Imam ini tipe yang suka petualang. Oke, balik lagi cerita tadi, kemudian bertemulah dengan rekan-rekan yang menjadi partner ya. Rekan yang dimaksud rekan apa nih? Teman kecil, teman SMA dulu? Ketemunya di mana? Teman kuliah. Iya, teman kuliah. Kami sudah lama berteman gitu kan. Ya. Cukup akrab, cuman tidak ada sarana untuk kita berteman baik dan kita sama tahu masing-masing dari kita adalah orang baik, orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang track record-nya jelas gitu ya. Jadi selama ini kita tidak ada sarana untuk menjadi satu gitu ya. Tapi tiba-tiba saya ada teman, ini dari teman juga, ada teman yang mendapatkan warisan tanah dan dia ingin menjual. Dan kontak saya. Mulanya dari situ ya? Ya, kontak saya. Nah, saya ajak teman saya itu ke tempat itu langsung, oke, kita bangun tanah ini gitu.
Oh, tahun Nah, berapa itu kejadiannya, itu Bang tahun Imam? apa ya? Tahun berapa? Mungkin 4 tahun lalu, berarti 4 tahun lalu ya. 4 tahun lalu lah, bro. Boleh cerita lebih Gitu. detail? Seluas apa tanahnya waktu itu? Di Tanahnya lokasi cuma daerah mana? tidak sampai 1 hektar di Karawang. Kerawang ya. Tanah Ya, udah tanah matang tuh atau sawah? belum di tanah kebun. Kebun ya, kebun ya. Ya, kebun. Jadi tanah di Karawang, nggak Iya, sampai 1 betul. hektar ya. Nah, Nah, dari ini situ mulai nih. mulai berkembang. Jadi akhirnya beli lagi sebelahnya, terus beli lagi lokasi lain ya. Jadi sekarang ada 2 proyek yang di lokasi yang pertama itu sekarang kita lagi perluasan. Oh, Ya, jadi tadi. dibeli dulu, dibangun dulu baru beli lagi tanah. Ya, ya Gitu betul. modelnya ya. Jadi ada perluasan yang tahap 2 lah gitu istilahnya ya. Tahap 2. Nah, di tempat lain di Karawang juga ada juga kita akhirnya beli lagi. Ada lagi di Subang tapi itu masih karena krisis kita tahan dulu, baru mau kita jual, baru kita mau mulai jual lagi ya. Nah, yang pertama dibangun, boleh cerita lebih detail nggak, Bang Imam? Berapa banyak rumah yang berhasil dibangun hingga hari ini nih, yang di lahan pertama tuh? Kalau yang pertama itu mungkin ada 150 ada ya. Oh, 150 unit ya. Ya, memang itu khusus kecil-kecil ya. kenapa? RSS atau gimana? Rumah sangat sederhana. Iya, rumah sederhana betul. Jadi tipe 15 gitu ya mungkin ya. Tanahnya 60, bangunannya 27. Oh, 27. Ya, kan kalau rumah sederhana itu 21 sampai 30 meter bangunan. Oh, ini sederhana ya, bukan sangat sederhana ya. Ya, bisa terminologinya. Tapi itu rumah sederhana, terjangkau dan lumayan ya cukup berkualitas lah, cukup ini ya. Kita bawa. Iya, Bang Imam serius banget orang ini. Saya suka dengar ada tipe yang paling baru, Bang Imam, namanya RS17. Belum pernah dengar kan? Singkatan dari rumah sangat sederhana sekali sehingga sangat sulit selonjor-selonjor sama suami sendiri atau saking kecilnya. Tapi strategis tuh Bang Imam. Iya. Betulan, dekat ke dapur, dekat ke ruang tamu, betul ya? Iya. Oke lah, itu ada berapa? 100 unit lebih ya? Iya, 100 unit lebih. Itu terjual semua tuh? Ya, atau gimana strateginya? Udah terjual ya. Udah terjual semua saat ini? Iya, udah. Kayaknya gampang banget nih kalau seorang Bang Imam nih. Sebenarnya nggak gampang ya. Oh, ini dia gimana nih? Bagi dong tipsnya nih. Semua yang saya alami itu penuh perjuangan ya. Oke. Jadi gen saya lahir bukan sebagai pengusaha. Ya. Saya merasa gen saya adalah jadi ilmuwan, jadi dosen, jadi apa? Ya jadi ilmuwan. Cuman cita-cita saya Bang Imam juga gitu tuh. Iya, cita-cita saya tidak sampai gitu ya. Jadi sisanya adalah belajar mengenai, jadi semuanya belajar. Jadi eksekutif dulu belajar. Iya, betul. Sekarang jadi pengusaha juga belajar karena kita tidak punya bakat untuk itu sesungguhnya. Jadi kita ya belajar kejedot-jedot gitu ya. Artinya, gitu. Jadi kalau seumur saya kan, kalau memang punya bakat itu kan harusnya udah lumayan. Nah, teman saya satu orang ini yang partner saya, dia sejak muda tidak pernah bekerja sama orang. Jadi dia usaha terus dan sukses ya. Oh, memang dia dari dulu pengusaha ya. Betul. Jadi pengusaha properti. Memang pengusaha properti. Dia IT. Oh, malah IT. IT. Jadi tapi teman kuliah juga dulu. IT tapi kemudian gabung sama kita bertiga ini. Jadi yang di antara yang bertiga yang ahli properti nggak ada nih punya pengalaman properti. Ini benar-benar teman saya 2 orang partner saya itu ada pengalaman propertinya. Oh, ada ya. Saya juga. Teman saya yang IT itu jual software untuk properti, untuk developer, untuk apartemen, untuk mall, untuk perumahan, dia ada. Jadi punya exposure juga walaupun bukan sebagai developer. Satu lagi teman saya ya bekerja di termasuk perusahaan properti karena dia adalah bekerja di perusahaan yang punya banyak hotel ya.
apartemen gitu ya. Oh, jadi sudah ada Nah, background juga ya Bang Imam ya. ya, jadi ada, tapi memang bukan perumahan murah seperti sekarang yang murah, yang sederhana, perumahan sederhana. Ini yang paling ditunggu oleh Sobat Seno, yang pertanyaan yang tadi tuh Bang Imam, boleh nggak bagi sedikit aja tips atau strateginya, kan baru mulai belum punya nama gitu, bisa dalam waktu 4 tahun udah laku semua lahan, apa yang jadi strategi atau taktik atau tipsnya nih Bang Imam? Promosi gencar-gencaran atau word of mouth aja, atau pakai pusat pengaruh kali, atau iklan? Oh enggak ya, kalau itu sih memang waktu itu lokasi kita itu relatif bagus ya. Oh, lokasi strategis ya. Lokasi bagus, jadi relatif cepat. Relatif yang mudah dijual jadinya. Oh, Ya, tapi ya kita tidak bisa ke ujung-ujungnya, kita tidak selalu dapat lokasi bagus kan. Betul. Nah, itulah sebagai pengusaha kita ditantang untuk meyakinkan konsumen bahwa ini tetap oke gitu ya. Untuk banyak akal agar survive. Banyak akal. Kan? Karena pengusaha itu modalnya beda dengan ilmuwan atau profesi lain, profesi dosen itu ya, itu kan intelektualnya otaknya gitu ya, maksudnya tingkat intelektualitasnya. Betul. Tapi jadi pengusaha adalah banyak akalnya. Betul sekali. Ya, jadi agak beda. Jadi itu sementara saya terbiasa berpikir dalam, bukan berpikir banyak akal. Jadi itu saya harus belajar lagi jadi pengusaha yang bisa survive kan. Oh, bagaimana beda dia berpikir dalam ya jadi ya. Ya, biasanya kan kalau ilmuwan itu berpikir dalam. Ya, betul. Ya, tapi kalau jadi pengusaha itu banyak akal. Kalau di sini mentok ke kanan, ke kiri mentok ke kanan. Iya. Kalau lurus mentok, ya mundur dulu, cari lagi jalan. Gitu kan. Gitu. Jadi harus jeli melihat peluang juga ya. Iya, ya itu juga. Jadi kalau jadi pengusaha harus banyak-banyak doa, karena banyak hal yang unpredictable. Iya, di lapangan macam-macam ya. Iya, kalau jadi karyawan kita jelas ada income yang jelas ya. Kalau jadi pengusaha, misalnya kita punya tabungan lumayan atau ada krisis, bisa habis duitnya, malah punya utang. Ya kan? Iya, betul ya. Jadi ya, harusnya lebih banyak doanya daripada orang yang kerja sebagai eksekutif atau karyawan, karena lebih banyak unpredictable-nya. Emang tantangan apa sih Bang Imam yang di lapangan sering dijumpai dan paling keras benturannya gitu di lapangan? Pasti banyak kan tantangan. Semua usaha pasti ada yang tantangannya ya, cuma beda-beda jenisnya ya. Misalnya tantangan dengan masyarakat, situ dengan birokrasi, dengan pembebasan lahan misalnya, jadi lahan, juga lahan ya. Betul. Belum kompetisinya juga ya. Ini kan di Karawang banyak pengembang. Belum lagi krisis kayak gini kan. Krisis gini ya, krisis macet juga ya. Ya, belum lagi kebijakan pemerintah. Jadi tiap bisnis pasti ada challenge-nya. Turunnya ya. Ya, ada challenge-nya yang kita tidak duga ya. Jadi ya itulah yang penting kita usaha dengan serius. Ya. Pun sisanya doanya harus banyak-banyak. Betul, ya, ikhtiar ya Bang Imam itu. Iya, karena ketika tahun 98 pengusaha kelas konglomerat pun bisa berantakan, ya. Tumbang ya. Banyak tumbang dan ada yang stroke misalnya, ada apa ya. Jadi sebagai pengusaha memang harus punya kekuatan mental itu gitu ya, mental bahwa kita bisa mengatasi kendala-kendala itu. Ya, nih Bang Imam, satu aja deh bagi tipsnya nih, barangkali Sobat Seno juga ada yang developer pemula untuk memulai. Ini kan lagi repot nih, pandemi, daya beli menurun, gimana tuh strategi yang menyiasatinya nih supaya rumah juga tetap laku terjual? Oh, maksudnya ada untuk yang mau jadi developer? Iya, Bang Imam sendiri gimana tipsnya? Atau gini, selama pandemi penjualannya menurun nggak?
Atau Oh ya pembangunannya pasti, pastilah. pembangunan ditunda juga, pembangunan rumahnya? Iya, ya ditunda pasti Nah, ada. Jadi kita udah habiskan stok. ngerem Tapi dulu ya, sekarang kita ngerem mulai ya? bangun lagi. Mhm. Ya. Jadi ya sebenarnya rumah-rumah rumah-rumah yang merupakan apa rumah-rumah yang baru dimiliki itu apa istilahnya ya? Orang yang Ya, beli karena ingin menempati gitu loh. Yang baru rumah ya, pertama itu kan ya, basic needs ya. betul, setuju. Bahkan dalam krisis pun itu tetap ada yang beli karena mereka diisi. Tapi rumah-rumah yang investasi yang mahal mungkin itu akan lebih terpukul ya, apalagi Iya, apartemen ya. iya, Jadi kalau mau masalah. jadi developer ya mungkin di Jakarta pun orang udah mulai ada bangun dengan tanah cuma 40 meter, Hmm, ya kan? iya, Karena lebih dari itu tidak terjangkau oleh tinggal di Jakarta. Jadi ada orang yang menjual perumahan dengan hanya 40 meter persegi tanahnya. iya, betul. Jadi itu first home lah istilahnya ya. Betul, first home ya. Nah, Bukan jadi dibeli kalau first untuk home yang, itu kan ya, basic needs kan. betul sekali. Jadi apapun mereka akan beli karena ditinggali. Jadi pada saat krisis itu tetap ada pembelinya walaupun tidak banyak seperti biasa. Jadi Hmm, kalau pada saat krisis itu yang basic needs pasti tetap ada penjualan walaupun tidak sebanyak ketika normal, situasi normal. Jadi ya jadi, kalau mau jadi developer ya bikin rumah-rumah yang first home gitu, yang anak-anak baru anak muda yang baru menikah, hmm, belum mungkin belum belum punya anak punya ya, anak belum atau punya baru anak. anak satu gitu kan. Masih cukup ya, tadi 27 tipe 60 sih masih cukup ya Ya, kalau ya betul. betul. Bahkan di Jakarta kan kecil-kecil ya, mulai 40 Iya, meter tadi tanahnya. tanahnya. Jadi itu mungkin tetap laku pada kondisi krisis pun mereka tetap ada yang beli, ada yang butuh karena kan tetap ada yang menikah, ada yang punya Iya, anak ya punya kan. anak lagi ya. Ya, jadi kalau first home itu biasanya itu kan basic needs. Jadi Iya. tetap ada pembeli walaupun tidak sebagus ketika situasi normal. Mungkin itu. Atau ada berapa, secara statistik ada penurunan berapa persen tuh Bang dari biasanya sebelum pandemi? 50%-nya mungkin sampai nggak ngedropnya gitu omsetnya atau penjualannya? Oh iya, Sampai 50% iya ada ya? 50% saya mungkin lebih ya. Saya belum sempat lihat-lihat Belum karena sempat kan hitung kita Bang belum ya? lama ya. Ya, ya, Tapi jelas itu sangat sangat terasa ya. iya betul. Betul. Mas Imam nih kita bicara agak nyamping dikit nih. Saya juga penasaran sebetulnya apa sih yang menjadi needs and wants-nya masyarakat kita kan. Dulu tahun-tahun 80-an gitu, 90-an orang kan senangnya beli tanah, kemudian bangun rumah atau beli rumah jadi. Ya, Sekarang ya. udah berjamur nih apartemen, kan gitu ya. Di mana orang mungkin pilih untuk karena kemudahan akses gitu. Ya. Dan apartemen juga banyak yang murah kan. Rusunami kadang dibilang Ya. apartemen. Merasa kesaing di situ nggak, Mas Imam? Rumah sederhananya dengan Rusunami atau sama spiritnya? Oh beda. Makanya Jadi ini gimana nih? kalau kita kan rumah Rusunami itu kalau udah itu namanya rumah apa ya? Kalau kita rumah tapak. Ya. Kalau itu kan udah rumah susun atau apartemen itu biasanya di perkotaan. Betul. Tapi Jadi ujung-ujungnya sama nih walaupun Mas Imam ya buat tempat bernaung juga. Nah, apa sebetulnya value-nya bedanya di mana nih? ya Biar Sobat Steno bedanya juga kalau tahu rumah nih. itu adalah kalau di perkotaan kan tanah itu lebih mahal. Jadi 7. rumah tapak itu bakal mahal harganya. Harga tanahnya mahal kan? Ya, dan bisa Sehingga jadi ya betul. ya ini harus ke atas. Ke atas ya. Jadi itu bukan pesaing kita karena memang beda lokasi. Beda lokasi ya, beda segmennya. Jadi Jadi kita itu bersaingnya sesama developer rumah rumah sederhana. saudara yang bersubsidi ya. Iya, iya betul. Jadi kalau dengan yang tsunami atau apa ya kita tidak ada saingan karena beda lokasi gitu. Iya, dan makin banyak menjamur ya rumah subsidi ini di pelosok-pelosok kayak Citayam gitu kan banyak tuh ya. Oh, kalau Citayam Di mungkin udah nggak ada. Udah udah nggak nggak ada lagi, bisa. mau lebih minggir lagi ya. Iya, karena Udah udah lebih harga minggir tanahnya lagi tuh. udah mungkin Udah nggak mahal. tidak bisa. Jadi lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi.
memang Bang Imam ini, kebijakan mengenai rumah ini memang harus jadi perhatian pemerintah ya, dalam arti kan kasihan juga kalau orang kerja di tengah kota harus tinggal di Cikarang, harus kan itu terlalu jauh. Jadi memang betul. harus ada intervensi dari pemerintah agar masyarakat yang bekerja sebagai karyawan biasa gitu ya bisa tidak tetap tinggal di kota, jadi tidak habis waktunya untuk di perjalanan. Itu intervensi, harus ada intervensi pemerintah karena tanah itu harganya kan nggak mungkin ditahan kan. Iya. Nah di banyak negara itu adalah pemerintah yang membuat, misalnya di Amerika mungkin ada apartemen yang sewanya murah gitu kan, atau ada rumah yang boleh dibeli tapi tidak boleh dijual ke pasar bebas. Jadi kalau misalnya orang beli, dia jual itu harus jualnya ke ada badannya gitu yang mengambil lagi, dan dia akan memberikan lagi kepada orang yang memang eligible. Betul, supaya menghindari profit taking ya, Bang Imam ya. Kenapa? Menghindari profit taking juga kan? Bukan, itu lebih lagi untuk mewadahi orang-orang yang tinggal di kota yang tidak mampu beli rumah komersil. Oke. Sementara mereka bekerja kan tidak mungkin dalam kota itu semuanya mampu beli rumah apartemen ya kan, ada pekerja-pekerja yang kelas bawah yang mungkin tetap diperlukan ya kan. Iya. Ya, dan mereka kan telah kejauhan kalau pergi ke 2 jam misalnya naik kendaraan umum kan. Kayak di kita yang terjadi gitu ya, kaum urbannya kan dari Iya. seluruh penjuru kan, Depok, Nah, Bogor, Tangerang, itu Bekasi, nyerbu Jakarta semua ya. betul. Jadi di banyak negara itu ada intervensi pemerintah agar para pekerja yang biasa itu atau orang-orang muda gitu bisa membeli rumah yang menjadi yang diatur jual belinya. Atau sewa kayak di Jakarta ada kan ya, sewa apartemen atau tsunami yang harganya terjangkau kan. Betul, ya. Jadi itu memang harus pemerintah yang lakukan. Kalau swasta nggak bisa, karena kan kita bisnis ya harus punya profit, harus ya namanya swasta kan. Jadi pemerintah, itu peran pemerintah di situ. Iya, iya. Dan kalau kita bicara masa depan, memangnya estimasi Bang Imam nih, bisnis dan industri properti akan ke arah mana sebetulnya? Akan terus banyak berjamur, rumah sangat sederhana di pelosok-pelosok kota-kota kecil-kecil gitu, makin menjamur, karena lahan di kota besar juga sudah terlalu mahal ya harganya ya. Tanah di Pedurenan Kuningan aja saya dengar 50 juta. Iya, betul. Ya betul ya, per meter persegi ya. Ya. Atau Mas Imam, strateginya gimana untuk ke depannya nih? Lebih ke kalau gini, kalau kita kan sementara ini memang kita menyasar kelas bawah ya, kelas bawah kerja pabrik. Jadi kita beberapa tahun ke muka akan tetap fokus menyediakan rumah bagi kalangan pekerja pabrik ya. Nah itu kan mengikuti arah perkembangan industri. Oke. Ya kan, tadinya kan industri itu mulai dari Bekasi ke arah ini ya. Kalau ke arah timur ya, timur kan. Cikarang, betul. Yang dekat-dekat Jakarta kan mulai Bekasi, Cikarang, terus sekarang Cibatu, Karawang. sekarang Cibatu, Karawang sekarang. Ya, betul. Karawang. Nanti ke Subang, dan sudah banyak yang di Jawa Tengah kan banyak, ke Kendal, kemana ya. Betul. Jadi mungkin kita akan terus provide itu, tapi juga kita tidak mungkin kalau sudah masuk satu kota, misalnya Karawang, kita mungkin tidak akan meninggalkan kota itu. Dalam arti fokus dulu ya. Bukan artinya kita udah kenal daerahnya, mungkin kita kalau kita nggak bisa di situ, udah impossible jual rumah yang bersubsidi, mungkin kita akan jual rumah komersil yang murah gitu, yang untuk orang yang baru punya
anak ya, Anak satu, tapi ya. penghasilannya lebih besar gitu ya. Mungkin dia Ya. sarjana tapi baru masuk baru masuk kerja gitu ya, suami istri. Jadi mungkin berikutnya kalaupun kita Karawang sudah sedemikian urban gitu ya, kita akan beralih ke rumah komersil tapi yang Masih murah. terjangkau ya. Murah itu semurah apa sih? Semurah apa Bang Imam? Ya kalau rumah komersil itu kan paling murah 300 juta mungkin? Nah, iya 300 juta lah, 300 juta, 400 ya. 250. Itu, Kalau subsidi 100, yang rumah subsidi 150-an ya. Ya, kalau rumah subsidi kan tiap daerah ada ditetapkan oleh pemerintah harganya. Harganya ya. Ya. Oke. Jadi sekali lagi harga plafon paling tingginya ya bisa di bawah itu, tapi plafon paling tingginya pemerintah yang atur. Jadi sekali lagi strateginya Bang Imam dan kawan-kawan ini mengikuti perkembangan industri ya, sehingga buruh-buruh atau pekerja kelas menengahnya mampu punya hunian ya. Ya, betul. Tapi ya ini saya godain dikit nih Bang Imam. Sisi idealisnya kemana dong? Kalau lahan di Karawang habis untuk properti, ntar sawahnya hilang dong. Kasihan petani. Ya. Gimana nih Bang Imam pandangannya? Betul, itu ya, gimana sebagai nih? pengusaha kita kan pada sisi yang pengusaha itu kan mencari opportunity, mencari peluang ya. Jadi memang itu ada terjadi suatu dilema buat kita, terutama kan saya memang dari muda itu selalu memperhatikan kondisi masyarakat ya. Rakyat kecil ya. Ya. Memang itu sudah di RUTR-nya udah ditetapkan begitu bahwa Karawang itu jadi daerah industri. Ya mau diapain gitu ya. Cuman saya yang paling saya inginkan dan pesankan adalah bahwa ketika suatu daerah itu menjadi industri, banyak orang luar masuk, sebaiknya Pemdanya itu membuat pendidikan yang terjangkau gitu ya dan berkualitas, karena kalau tidak begitu akhirnya jadi penduduk lokal itu termarginalisasi ya toh. Jadi nanti isinya banyak orang pendatang yang makin makmur ya, sementara orang lokalnya tanahnya dijual, mereka tadinya petani terus habis ya. Habis. Tapi kalau mereka memiliki pendidikan yang bagus, bisa bekerja di pabrik, jadi manajer, selain jadi pekerja biasa, kan mungkin tanahnya berkurang, tapi kesejahteraannya tidak berkurang, gitu. Jadi kelas menengah gitu loh. Jadi maksud saya, Pemda juga harus menguatkan ketika membuka daerahnya ke industri, juga harus menguatkan segi sektor pendidikannya sebagus mungkin untuk agar penduduk lokalnya tidak termarginalisasi. Ya, setuju. Ya, itu ya. Jadi karena kalau mau ngomong berubah jadi industri kan itu bukan wewenang kita. Itu udah dari zaman dulu ya. Mungkin udah ditetapkan bahwa Karawang menjadi daerah industri di zaman Orde Baru misalnya. Ya, itu kan udah ya, walaupun tentu masih ada zona-zona yang tetap dijadikan sawah. Itu kan tidak semua dibolehkan untuk dibangun jadi perumahan. Jadi tetap ada zona-zona yang jadi sawah yang produktif. Iya. Atau jangan Bang Imam sendiri dan partner yang tertarik misalnya bikin CSR gitu untuk memberdayakan petani di sana lebih edukatif. Oh iya. Ada nggak? Oh, ada. Itu sudah dilakukan. Mungkin menarik nih. Salah satu kita pengembang pemula ya, tapi mungkin juga yang cukup unik atau antik gitu ya. Karena ketika kita buka suatu daerah, biasanya kita ngomong sama Pak Lurahnya, tolong carikan beberapa orang yang bisa kita kasih beasiswa. Oh, dikasih beasiswa. Gitu ya. Jadi kita di Karawang ada kasih beasiswa. Jadi dan kita datangi nanti Pak Lurahnya kasih kandidat ini. Orangnya anaknya cukup pintar dan tapi tidak mampu gitu kan. Nah, kita datangi rumahnya, kita lihat
ya, oh benar, rapotnya cukup bagus. Jadi kita, karena saya sendiri dari keluarga yang biasa dan bisa naik sosioekonomi, mobilitasnya naik karena pendidikan. Setuju. Karena itu saya, kalau kita makin besar tentu kita akan makin banyak memberikan beasiswa macam itu, ya. Karena itu adalah rasa tanggung jawab kita, karena kita sudah ada di daerah itu, tentu kita juga ingin melihat anak mudanya jangan sampai ketinggalan gitu ya. Kalau bisa mereka akhirnya bisa sekolah di perguruan tinggi yang bagus di Indonesia, ya kan? Jadi bukan hanya ketika mereka habis tanahnya terus seperti mungkin zaman dulu di Jakarta, di Betawi, orang Betawi atau saya sendiri ya, orang Sunda gitu ya. Saudara saya ada yang tanahnya tadinya hektaran, dijual habis, sekarang kontrak malah. Ironis ya. Itu ironis itu. Dan itu kalau bisa jangan kejadian lagi di daerah-daerah lain ya. Jadi, nah kuncinya adalah di pendidikan. Jadi, Bang Imam, itu untuk siapa sih yang beasiswa tadi di level apa? SMA? Yang mau masuk ke SMA ya? SMA. Ini biar Sobat Seno juga tahu. Jadi peluang untuk warga Kerawang ini terbuka ya? Sifatnya bisa pengajuan atau ditunjuk? Oh enggak, itu enggak buka. Jadi itu kan kita kan pengembang kecil ya. Betul. Jadi kita misalnya di daerah mana, kita ngomong sama Pak Lurahnya, tolong carikan orang beberapa untuk. Oh jadi Pak Lurahnya yang mencari. Iya. Kita untuk daerah situ aja. Ya. Udah berapa banyak Bang Imam? Ya sebenarnya tidak banyak. Sekarang ini ada berapa ya? Ada 100 mungkin. Enggak. Oh belum sampai. Iya, kita kan pengembang baru berapa tahun ya. Dan ini baru dimulai. Iya, dan tapi mungkin juga jarang yang serius seperti kita datang di rumahnya gitu ya. Iya. Ini orang heran. Jadi Pak Lurahnya juga agak heran ketika saya ngomong begitu. Kok Bapak bisa perhatian begitu? Ya itu tanggung jawab saya sebagai warga negara gitu, karena saya juga dari keluarga sederhana, saya bisa keluarga kami bisa naik mobilitasnya karena pendidikan. Ya, jadi saya percaya bahwa jangan sampai daerah itu yang jadi daerah industri sementara orang lokalnya jadi penonton gitu kan. Iya. Nah, saya ingin orang lokalnya jadi pemain juga, jadi manajer, jadi direktur, ya kan? Atau bahkan jadi pemilik bisnis kan? Iya. Jadi itu yang membuat negara kita akan makin makmur dan stabil kan? Iya. Atau hingga sejauh ini jangan-jangan sudah ada yang dilibatkan misalnya, udah ada yang di level perguruan tinggi dan dilibatkan untuk magang gitu misalnya di tempatnya Bang Imam nih? Oh belum. Kalau perguruan tinggi kan itu pribadi ya. Oh lebih ke pribadi. Jadi saya pribadi ada yang saya tapi itu pribadi. Macam adik asuh dong ya. Ya, tapi kalau kita makin besar, ya insya Allah kita akan makin banyak ngasih beasiswa seperti itu. Ya. Karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara gitu ya. Dan kembali ke masyarakat lagi ya. Ya, karena pada ujung-ujungnya bisnis akan stabil kalau masyarakatnya juga makmur bersama gitu kan. Ya, setuju. Bukan hanya sebagian kecil aja tapi makmur secara rame-rame. Jadi ya negara akan stabil dan bisnis akan flourishing gitu kan. Akan bertumbuh dengan baik. Ya. Kita ikut doakan ya nih Sobat Seno juga doakan kemuliaan yang direncanakan masih mudah-mudahan terwujud ya. Itu rupanya tambah besar, beasiswanya lebih institusional dan tambah banyak orang-orang Kerawang juga jadi lebih pintar dari orang Jakarta. Dan itu sebenarnya banyak dilakukan juga pengusaha besar kayaknya ya kan, bikin perguruan tinggi, bikin sekolah gitu ya. Ya kita juga tentu punya cita-cita itu yang mungkin sebagian beasiswa gitu ya, sebagian mungkin bayar gitu kan. Ya itu nanti akan berkembang karena intinya memang kita ini bertiga ini memiliki kesamaan visi bahwa kita jadi pengusaha ini
bukan hanya ingin tambah kaya ya, tapi juga bisa memberikan lebih banyak gitu kan kepada masyarakat. Jadi kalau kita nyumbang itu rasanya nggak mikir-mikir berkali-kali nih nyumbangnya. Nah, kalau kita makin banyak sukses, diameter sumbangan yang memang menurut kita bagus ya kita cepat ngasihnya kan. Iya. Sebenarnya itu cita-cita kita, buat saya itu cita-cita yang utama ya. Bukan ingin kaya raya punya segala macam atau apa gitu ya. Saya tidak ke arah situ, jadi lebih ingin kalau punya uang banyak tentu lebih gampang lah kalau ada perlu-perlu yang sosial seperti itu. Oke, Mas Imam nih, Bang Imam saya kasih pertanyaan menantang nih. Tadi kan kita bicara mengenai pengembangan rumah, bicara juga mengenai pendidikan warga sekitar. Kalau ada undangan lagi balik ke kampus jadi dosen dan bisa disambi gitu, jadi dosen juga tapi mengembangkan properti juga, masih mau nggak? Masih terpanggil nggak? Kalau jadi dosen tetap itu terlalu menantang, terlalu beban buat saya. Beban. Karena kalau mengajar itu, saya itu orangnya perfeksionis. Ya, jadi saya selalu antisipasi pertanyaan mahasiswa yang paling sulit sekalipun. Dan itu persiapannya jadi berat kan. Perlu waktu, tenaga pikiran, jadi perlu fokus. Tapi kalau sekali-kali ngajar tentang dosen tamu gitu, ya, tapi saya nggak tahu apa yang bisa saya ajarkan. Saya jadi pengusaha belum terlalu sukses juga. Ya. Tapi kalau sekali-sekali ngajar tentu sih nggak masalah, tapi bukan sebagai bukan dosen tetap ya. Rutin gitu loh, rutin ngajar itu menyiksa saya itu karena saya perfeksionis kalau ngajar. Maksud saya gini, Mas Imam ini kan siapa tahu di antara Sobat Seno ada yang tinggal di Karawang, siapa tahu Mas Imam terpanggil untuk jadi dosen tamu di universitas-universitas di Karawang tanpa dibayar gitu kan, wah itu keren banget tuh ya. Boleh, tapi tadi saya bilang mungkin sekali kuliah gitu ya. Tapi kalau dosen yang tiap minggu ngajar, nyerah saya. Karena itu persiapannya terlalu demanding buat saya. Iya, Bang Imam ini kan lulusan studi pembangunan ya, SP. Betul. Jadi kalau yang diajarkan bisa aja berkaitan dengan ekonomi makro, tapi juga bisa studi pembangunan dalam arti pembangunan yang sebenarnya, developer maksudnya. Iya, ya itu memang jadi lelucon ya. Jadi dulu kan ekonomi pembangunan, sekarang jadi ngomongin bangunan gitu ya. Iya. Jadi emang itu kan itu tidak tahu masa depan ya. Saya tidak pernah membayangkan saya jadi pengembang. Ya. Sama sekali saya tidak pernah membayangkan jadi seperti pengembang seperti sekarang. Oke. Baik, Bang Imam, ini menjelang diskusi-diskusi penutup nih. Pandangan Bang Imam ke depan nih 5-10 tahun ke depan seperti apa nih industri properti di kita dan khususnya rumah sangat sederhana. Rumah sederhana ini akan menjadi apa nih gambarannya? Makin menjamur, makin merata sehingga semua orang bisa punya rumah atau gimana? Menurut perhitungan-perhitungan dan estimasi Bang Imam. Tentu kalau ekonomi berkembang dengan baik, properti pasti bertumbuh dengan baik. Nah, jadi dan daerah industri kan sudah dicanangkan ya, dan infrastruktur oleh Pak Presiden sudah dibangun cukup besar gitu ya. Betul. Jadi, ya sampai kereta api cepat segala pembangunan itu ujung-ujung properti juga kan di Walini segala yang di daerah sini udah ada Patimban, itu ada pelabuhan ya kan, ada bandara Karawang ada bandara juga Kertajati kan. Kertajati ada ke sana ya. Jadi di Jawa Tengah juga banyak daerah industri ya yang berkembang. Jadi tapi maksud saya tentu pasti properti akan berkembang, tidak itu kan mengikuti ekonomi. Dan menurut saya yang paling penting ditekankan agar kita bisa bersaing dengan negara lain adalah balik lagi ke pendidikan. Karena pendidikan yang baik, yang berkualitas itu akan meng-attract pengusaha asing ya, membuka pabriknya di sini.
Karena produktivitasnya bagus, orang-orangnya bisa di-training dengan cukup cepat gitu kan. Jadi saya rasa ya ujung-ujungnya memang disitulah, selain yang lain-lain ya, selain yang lain-lain itu infrastruktur, birokrasi, ya kan, kemudahan berusaha dan lain-lain yang sudah sering kita dengar itu. Tapi tenaga kerja yang berkualitas ya itu juga mungkin salah satu yang sangat penting. Ya, jadi itu yang menurut saya tergantung dari itu. Kalau itunya disiapkan dengan bagus, 5-10 tahun ke depan kita akan mungkin menggantikan Cina atau daerah lain yang akan pindahkan pabriknya. Yang tadinya mungkin banyak industri yang di RRC itu ya di Cina yang invest ke sana, mungkin Cina kan makin tinggi pertumbuhannya sehingga dia mungkin akan relokasi pabrik-pabrik itu ke daerah lain. Nah, kalau kita siap dengan tenaga kerja yang berkualitas, tentu tidak susah, artinya mungkin gitu ya bersaing mendapatkan limpahan pindahan-pindahan itu. Tapi kalau tenaga kerja kita kurang berkualitas, ya kita akan terus berjuang untuk pertumbuhan ekonomi yang bisa tinggi ya. Iya. Ya begitu mungkin. Ya, jadi harapannya Mas Imam kan dengan semakin berkembangnya intelektualitas kita ini, banyak pekerja lebih maju, industri berkembang, properti berkembang. Ya, gitu ya. Betul. Jadi properti kan ngikutin. Kita tidak bisa prediksi tanpa ekonomi. Tanpa ekonomi. Iya, ekonominya bagus, kita akan ikut. Iya. Jadi saya harapkan itu. Selain infrastruktur yang sudah dibangun, juga pendidikannya tetap digenjot kualitasnya. Kalau dari pemerintah, apa harapan intervensi yang semacam apa yang paling diharapkan dan prioritas untuk jangka pendek ini, Bang Imam? Dukungannya kayak apa? Untuk pengembangan properti tadi. Ya sebenarnya yang kemarin itu PPN 10% itu, kalau kita sih sebenarnya itu sebenarnya tidak terpengaruh ya, karena bukan yang kena itu kan rumah komersil itu ada PPN-nya. Jadi itu cukup membuat agak bergairah tuh PPN itu dihapuskan ya. Kalau buat kita balik lagi ke situasi ekonominya, kita ingin pandemi ini segera teratasi ya kan, sehingga ekonomi bisa segera bouncing back. Seperti memang ini ada second wave ya di Amerika, tapi pertumbuhannya fantastis tuh. Kuartal pertama itu kalau di annualize itu udah 6% lebih. Dan dalam sejarah Amerika kan perasaan paling 2% gitu ya. Dan Cina malah udah belasan persen. Jadi tantangannya tentu bagaimana secepatnya kita bisa vaksin didistribusikan dengan cepat, kemudian tetap prokes ya dengan diterapkan dengan bagus di masyarakat, sehingga pandemi ini teratasi dan kita bisa recover dengan mungkin lebih baik dari sebelumnya. Iya, ya, ekonomi jadi bergerak lagi, industri bergerak, itu harapan kita sebagai pengembang ya, pengembang rumah. Sebagai pelaku ekonomi, harapannya adalah agar penanganan pandemi ini bisa lebih cepat lagi, lebih baik lagi diatasi. Begitu. Oke, wah ini diskusi luar biasa nih, sorry. Jadi Sobat Seno dengar sendiri nih, ada seorang Imam Rashidi dari karir sebagai dosen, udah mau direktur di sebuah perusahaan asing, dengan sikap idealisnya ingin mengembangkan perusahaan lokal dan belok ke properti. Kemudian nggak lupa juga bahwa nggak cuma sisi komersialnya saja, tapi punya perhatian untuk lingkungan sekitar, terutama pada standar pendidikannya. Ini saya harus kasih plus nih. Ini langka nih zaman sekarang nih Bang Imam. Secara manusiawi. Saya aja belum tentu nih Bang Imam. Udah jadi direktur, mau ditawarin presiden direktur, mungkin yang saya lakukan, saya ambil juga jabatan itu, tapi saya sambilan gitu buka
buka bisnis lain di properti. Tapi Bang Imam ini luar biasa. Tapi memang kalau saya boleh mengulang ya, sebaiknya mungkin jangan meniru seperti saya yang langsung nyemplung begitu ya. Kalau itu bahaya, itu mengganggu stabilitas finansial keluarga itu. Betul. Itu risikonya kan. Iya, mending. Jadi kalau saya baca pendiri Amazon, Jeff Bezos tuh ya, waktu bikin Amazon, dia bilang kalau dalam setahun atau 2 tahun gitu ya, dia tidak jalan dengan perusahaannya, dia akan kerja lagi. Ya kan, baru dia balik lagi. Nah, saya salah, saya terus saja, sehingga terpaksa kami mengalami masa-masa yang sulit ya, kondisi ekonominya. Tapi alhamdulillah keluarga mendukung, istri saya ya mungkin kita memang jodohnya ya tidak bisa gitu ya menerima keadaan itu, dan ya alhamdulillah kita bisa survive ya. Belum sukses, tapi ya alhamdulillah sudah cukup. Ya cukup lah, orang kan kalau harta itu tidak ada batasnya, tapi kalau kita cukup ya alhamdulillah kita cukup, kita bisa nyumbang, yang kita bisa amal, bisa apa gitu ya, walaupun tidak banyak ya. Jadi ya itu sudah alhamdulillah buat saya ya. Tapi tentu seandainya saya berkarir, mungkin saya akan lebih sukses, lebih banyak uang mungkin. Lebih banyak income-nya gitu, karena teman saya yang berkarir di swasta gajinya bisa sangat besar ya, dengan saya yang pengusaha yang penuh idealisme si kalah gitu kan. Iya. Itu kan pilihan hidup, dan mungkin hikmahnya kita bisa kasih tahu orang, kalau bisa mungkin ya seperti Jeff Bezos itu. Jadi kalau bisnis dia stuck ya, dia kerja lagi. Tapi banyak, memang susah bisnis itu. Teman-teman saya banyak yang bikin bisnis terus kerja lagi, bisnis lagi, kerja lagi. Memang susah. Jadi yang survive dari teman-teman saya yang lulusan Fakultas Ekonomi itu jarang sekali yang bisa terus jadi bisnismen seperti saya. Iya. Itu memang butuh konsistensi, butuh mental ya, butuh macam-macam. Butuh kenekatan dan butuh kebadungan, butuh bandel ya, dalam bandel gitu ya. Bandel, jadi karena memang kalau lulusan sekolah tempat saya dulu, cari kerja yang mudah, berkarir bagus, gaji bisa sangat bagus gitu ya. Jadi ngapain jadi pengusaha kecil mulai gitu kan? Itu tidak, memang kalau tidak di situ tidak ada idealisme, tidak ada sesuatu, mungkin tidak worth it gitu ya, tidak worth it untuk dijalani. Tapi ya itulah, orang hidupnya kan lain-lain ya. Dan percayalah Bang Imam nggak sendirian kok. Kemarin kita juga recording juga dari narasumber salah satu pebisnis kuliner di Bali. Dan dari dia saya dapat cerita bahwa tetap ada seseorang yang sangat membela petani-petani. Bahkan pernah ditawarkan satu posisi yang saya yakin semua orang juga pengen posisi itu. Dia nolak. Kenapa? Karena kalau dia raih posisi itu, malah justru akan mungkin timbul kontroversi dengan petani. Jadi ini luar biasa, ini pilihan hidup ya Bang Imam ya, idealisme. Ya betul. Itu return dalam hidup susah tidak selalu. It's not all about money kan, kadang returnnya itu berupa kepuasan membantu orang lain dan sebagainya. Ya betul. Jadi mudah-mudahan. Alhamdulillah kita syukuri, karena setiap orang mau seberapapun kaya tentu punya masalah sendiri-sendiri. Masalahnya bisa beda-beda kan. Jadi ya kita syukuri yang kita miliki, kita berbagi yang kalau kita ada, atau kalau istri saya bilang, berbagi itu ketika lapang dan sempit. Jadi ketika sempit pun, istri saya bilang kita tetap harus berbagi gitu ya. Betul. Ya itu kita jalani, coba gitu ya. Dan itu saya alami sendiri, ketika kita sempit saya terpaksa berbagi. Karena memang situasinya ada orang yang lebih susah dari saya gitu ya.
Jadi ya terpaksa Ya. berbagi dan alhamdulillah ya semuanya Tuhan kasih return-nya. berkah itu kan bukan hanya berbentuk Kaya. materi ya, berbentuk yang lain gitu ya, berbentuk yang ya kita merasa apa ya, orang yang kita bantu mungkin lihat mereka aja udah senang gitu ya, bisa mandiri gitu kan. Jadi itu yang kepuasan seperti itu kan tidak tergantikan gitu. Luar biasa Bang Imam. Jadi nih Sobat Seno juga belajar banyak nih. Jadi untuk program kali ini bukan hanya kita dapat info banyak mengenai properti, mengenai rumah sederhana, tapi soal filosofi hidup juga ya. Ya betul. Ini kalau kita ngobrol bisa panjang banget nih Bang Imam. Iya, Sedia nggak kalau diundang lagi sekali lagi nanti on the spot di lapangan gitu sambil boleh aja. Nah itu lebih menarik ya. No problem, boleh. Nah sesekali ya kita cari waktu yang pas untuk bisa diperlihatkan juga ke Sobat Seno tentang rumah sederhana yang dibangun itu. Gitu kira-kira Bang Imam. Ya boleh. Baik. Masih ada yang mau disampaikan untuk hal yang mungkin himbauan, mungkin saran kepada milenial boleh, kepada kaum yang lebih muda dalam kehidupan, dalam pendidikan, silakan Bang Imam. Sebagai penutup diskusi kita nih. Kalau masih ada pesan-pesan. Apa ya? Bebas tentang. Saya seru bingung nih kalau disuruh. Kalau saya tadi narik pelajaran dari Bang Imam gini nih, kalau saya penonton yang saya anak muda nih, ketika kita sudah punya passion yang kita yakini, ya jalanin gitu. Jangan pernah balik lagi untuk langkah mundur. Begitu kira-kira Bang Imam ya. Artinya Bang Imam nih walaupun jatuh di properti kan nggak balik lagi jadi karir di pasar modal atau dosen kan, betul ya? Enggak juga. Jadi justru kalau saran saya tadi, nah gimana nih? Jeff Bezos ya. Ya. Cuman memang pada akhirnya memang banyak yang akhirnya memang tidak jadi pengusaha. Jadi, tapi jadi apapun ya, jadi karyawan, jadi pengusaha. Saya rasa yang penting kita jalani dengan sepenuh hati, dengan serius gitu ya. Saya ajarkan anak-anak saya. Saya tidak bisa memaksakan jurusan atau pekerjaan yang seperti apa, tidak. Ya, saya bukan tipe orang tua yang memaksa harus masuk ini, sekolah ini harus itu, enggak. Saya selalu, pesan saya adalah apapun yang dipilih, lakukan itu dengan serius ya. Karena itu kita punya bakat yang dikasih Tuhan, optimalkan itu ya. Dan kalau bisa kita berguna untuk orang lain begitu. Jadi itu aja sih tidak spesifik. Pokoknya jalani aja dengan serius dan kalau bisa hidup kita ada gunanya buat orang lain. Itu aja ya. Pesan saya buat anak-anak saya begitu. Baik Bang Imam, ini atas nama Sobat Seno juga atas nama manajemen Kana Rumah Kita. Terima kasih ya sudah mau berbagi, meluangkan waktu. Ya, sama-sama terima kasih. Ya, bisa di kesempatan lain pada situasi yang berbeda ya Bang Imam ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Baik. Baik Bang Imam, salam untuk keluarga di rumah, untuk anak-anak, untuk para partner di sana. Terima kasih Mas Seno. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.